Koperasi Bahana Lintas Nusantara, sebuah koperasi di Jawa Tengah yang menawarkan investasi dengan pengembalian sekitar 4% per bulan. Jadi kalau kamu menaruh duit di sana 100 juta, kamu akan mendapatkan modal dan profit itu 8%, itu selama 2 tahun. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun, katanya ada yang bilang sampai 15 tahun. Dan yang menarik adalah banyak sekali diehardnya, fanatiknya yang sudah mulai jual rumah, gadekan tanah untuk masuk di situ, bahkan banyak ada juga karyawan bank, pegawai bank, banyak sekali teman-teman. Nah ini cukup menarik dan setengah mengerikan karena penawaran investasi ini dibalut dengan sangat religius ya. Ownernya Pak Nicholas itu kalau Anda berada di channel YouTube-nya silakan subscribe teman-teman, itu sangat tenang, menenangkan hati. Dia filsafah kehidupannya itu menarik. Dan sampai hari ini video ini dibuat, koperasi BLN masih membayar ya. Jadi saya nggak bilang skema apa-apa ya teman-teman ya, tapi di video ini saya akan mengulas hasil temuan saya seperti apa. Silakan Anda analisa sendiri, Anda tentukan sendiri, nanti Anda mau lanjut ataupun mau masuk apa enggak, kembali kepada Anda. Saya hanya menyajikan fakta, tapi sebelumnya silakan Anda subscribe channel YouTube ini. Kita akan berada di dalam sesi investasi, investigasi skema Ponzi. Bersama saya Roy Sakti. Oke guys, ya ini udah lama sekali saya ngulik tentang koperasi BLN. Saya spill tipis-tipis di Instagram, di TikTok, dan menarik, diehardnya itu banyak sekali ya. Jadi dan banyak yang menyerang saya ya, apa segala biasalah dari zaman dulu, dan level-level fanatiknya ini udah level-level kayak nabi gitu loh. Jadi Pak Nicholas ini udah dianggap nabi dari banyak orang, ya memang wajar lah karena dia bisa memberikan di tengah ekonomi yang susah, cari kerja susah, dia bisa memberikan apa ya, orang investasi di dia dan dia bisa memberikan keuntungan 4% per bulan, yang kurang lebih sekitar 48% ya, itu lumayan besar per tahun ya untuk skala koperasi ini. Tapi apakah koperasi ini benar nih atau cuma sekedar skema Ponzi? Nah, sebelum kita mulai ya, kita akan bahas di chapter 1 ini tentang bisnis model dari koperasi sendiri ya. Nah, koperasi ini teman-teman ya sering digunakan oleh para para untuk melakukan penggalangan dana ke masyarakat karena tidak perlu melalui izin OJK, teman-teman. Itulah kenapa banyak kasus koperasi seperti Anda bisa koperasi Indosurya, Minapadi, koperasi apa aja ya, Langit Biru dan lain-lain, banyak koperasi sedang bermasalah. Karena apa? Ya karena memang mereka ini ngakalin. Karena kalau dia menjadi bank, dia harus ada di pengawasan OJK. Nah, bagaimana caranya dia mengumpulkan dana masyarakat tanpa pengawasan OJK, yaitu dengan sistem koperasi. Nah, yang menarik adalah ketika saya mereview koperasi Bahana Lintas Nusantara ini, Anda bisa lihat di sini bahwa koperasi ini sudah terdaftar tapi belum bersertifikat. Ya, dan grade-nya itu grade ya beginilah. Silakan Anda cek di sini dan Anda itu bisa akses ini langsung di websitenya Kementerian Koperasi. Jadi secara legalitas seperti itu. Nah, bisnis modelnya adalah apa? Kalau koperasi itu gini, bedanya koperasi dengan perbankan adalah kalau koperasi itu hanya boleh melakukan simpan pinjam sesama anggota, ya. Jadi ada anggota yang menabung dan kemudian ada anggota yang pinjam, dia pinjamin dengan berputar seperti itu. Beda kalau perbankan, perbankan waktu BPR ataupun bank harus itu ada orang umum ya. Nah, cuman problemnya ini bisa diakalin karena apa? Ya orang umum pun, ayo kamu jadi anggota koperasi saya, Anda bisa nabung, ya kan? Hanya dengan, jadi ini sangat abu-abu sekali. Itulah kenapa mungkin saran buat pemerintah Pak Prabowo ya, ini hati-hati ya. Ini seperti ini bermasalah. Oke, nah sekarang kita akan membahas chapter kedua ya kan, tentang koperasi BLN ini. Ada yang bilang bahwa koperasi ini usianya sudah 15 tahun ya. Nah, dan pemiliknya adalah Pak Nicholas, dan saya melakukan penyelidikan ya tentang historical dari BLN ini seperti apa, dan terdapat fakta-fakta yang menarik teman-teman ya. Jadi salah seorang member ataupun saya nggak tahu kawan Pak Nicholas memberikan saya link berupa Facebooknya Pak Nicholas ini. Nah kalau kita lihat ya di historical Facebook, dan mungkin sekarang sudah dihapus karena terakhir saya cek udah dihapus, tapi saya sudah sempat untuk screenshot.
Jadi kan kita lihat nih, kalau pengusaha hebat nih katanya punya 53 perusahaan apa segala, berarti kan ini kan pengusaha hebat ngalang-ngalain Sandiaga Uno dong. Berarti kan kita harus bisa melihat jejak digitalnya seperti apa ya. Kita akan lihat 10 tahun yang lalu, ya kan, 10 tahun yang lalu, yaitu postingan di tahun 2014. Di mana di postingan ini kita melihat bahwa ternyata Pak Nicholas ini adalah seorang marketing dari MMM. Dia memasarkan MMM, Mafrodi Money, apa gitu loh, Mafrodi. Itu adalah sebuah money game yang meledak pada 10 tahun yang lalu itu, yang dibawa dari Sergei Mafrodi dari Rusia itu. Nah, mungkin Pak Nicholas kaget ya kan. Nah, kok bisa dapat? Ya dapat lah, namanya Roy Sakti kan. Nah, Anda lihat ya, jadi ini dia menawarkan, bahkan ada clipping surat kabarnya bahwa dia menawarkan, dan kemudian MMM ini bermasalah ya kan, akhirnya scam. Nah, biasanya nih kalau udah tarafnya leader ya kan, awalnya jadi korban, kemudian polanya jadi pelaku. Maka nggak lama setelah itu dia membuat satu metode bisnis yang namanya Glowfish, di mana konsep perhitungan Glowfish ini mirip dengan MMM. Ya, nah dia mulai Glowfish ini adalah jejak digitalnya, silakan dilihat teman-teman ya. Nah, dan dari Glowfish ini kemudian di tahun 2020 mereka merubah ya kan, sekitar 2000 ya, sekitar segituan ya kan, sebelum Covid mereka baru merubah dengan yang namanya Koperasi BLN. Jadi berdasarkan jejak digital ini, Koperasi BLN ini sebenarnya tahun 2020 mulai ada. Tapi kalau bilang 15 tahun ya mungkin itu 15 tahun Pak Nicholas cari duit apa gimana, ya aku nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah saya yakin Pak Nicholas belajar ya. Dengan konsep dari MMM ini yang memberikan 30% per bulan, ini cepat mati. Money game itu masih cepat mati. Dia ke Glowfish ya pasti cepat scan juga. Nah, kemudian mungkin dia belajar dari koperasi kayak Indosurya, kemudian Minapadi saat itu mungkin masih lancar, Vikasa ya, bahwa koperasi ini menarik nih, saya bisa memberikan keuntungan modal dan profit. Jadi teman-teman, nah skema Ponzi itu kawan-kawan ya, skema Ponzi itu teman-teman ya, dia itu bisa memberikan berapa persen tuh umurnya. Jadi semakin besar dia memberikan, seperti kayak APK-APK yang banyak yang sebulan bisa 30%, umurnya akan pendek ya. Tapi kalau cuma sekedar 4% apa segala itu bisa akan bertahan bertahun-tahun ya. Makin lama makin menggulung selama ada member baru. Nah, jadi kalau yang bilang Koperasi BLN ini sudah 15 tahun ya, ini coba dilihat. Saya melihat ini baru mulai tahun 2020. Artinya berjalan ya. Nah, pertanyaannya ya kemudian apakah ini skema Ponzi? Anda tentukan sendiri kawan-kawan ya dengan modal seperti ini. Bahkan kalau ditanya perusahaan, teman-teman ya kan, ini dikelola di 53 perusahaan, ya memang bisa aja dikelola itu. Tapi pertanyaan apakah menguntungkan? Kalau cuma sekedar bikin 53 perusahaan itu gampang teman-teman. Saya ke John LBF bikin PT udah jadi punya perusahaan. Saya aja punya berapa perusahaan, tapi ya buat apa? Yang penting itu apakah perusahaan saya menguntungkan. Nah, dan yang menarik lagi adalah apa? Kita akan cek penawaran investasi BLN ini lewat AI. Jadi yang menarik adalah beberapa akhir terakhir ini saya mendapatkan satu bala bantuan, yaitu AI. Dia bisa menganalisa penawaran-penawaran yang diberikan oleh seseorang. Dan kita lihat ke AI yang seperti ini. Nah, Anda bisa cek ya, ternyata AI pun membilang bahwa ini skema Ponzi, teman-teman ya. Tapi kan itu AI, bukan saya ya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kan masih lancar, Pak. Nah, tapi Pak Nicholas tuh backing-backingannya itu kan banyak sama pejabat, kemudian ada foto sama Mas Gibran dan lain-lainnya ya. Itu memang cara skema Ponzi membranding diri supaya orang masyarakat percaya ya. Zaman robot trading Wahyu Kenso itu apa nggak ngumpul siapa aja, ketua MPR, jenderal ini, polisi, nah pertanyaannya kan begini loh teman-teman, ketika kita berkumpul dengan jenderal, saya juga bisa mau foto sama jenderal, dekat sama apa segala, pertanyaannya kan itu adalah kegiatan menghasilkan uang atau mengeluarkan uang.
itu adalah kegiatan yang mengeluarkan uang. Tapi tujuannya adalah untuk pencitraan. Supaya apa? Supaya member percaya, ya. Tapi sekali lagi ini baru analisa pribadi saya, opini pribadi saya. Terserah Anda percaya atau tidak, Bapak-bapak. Intinya satu, teman-teman, ya. Kalau kita lihat, ya, artinya kalau saya nggak berani masuk di sini, ya, tapi kembali kepada Anda. Kita lihat aja korban-korban koperasi Indosuria, Vikasa, apa segala, ya, sekarang endingnya bagaimana? Nggak ada yang happy ending, ya. Begitu scam mereka korat karit hancur lebur, nggak karuan, duit nggak balik, sidang sana sini apa segala. Nah, artinya itu adalah sebuah resiko yang mungkin akan Anda dapatkan ketika ini bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda siap dengan resiko itu? Kalau Anda siap dan percaya, ya silakan Anda bergabung di koperasi BLN. Saya nggak ngarang, teman-teman. Itu duit Anda, ya. Nah, tapi kalau Anda nggak siap, ya Anda masuklah sesuai dengan resiko. Anggap saja ini sesuatu yang beresiko tinggi, bisa hilang, bisa profit, bisa hilang. Jangan buta, ya. Nah, pertanyaannya apakah ini skema Ponzi apa enggak? Silakan Anda di komen, dan kemudian kita diskusi di komen aja seperti apa. Dan semoga yang melihat video ini tersadarkan, ya. Kembali lagi, ini uang Anda, saya tidak ada masalah dengan Pak Nicholas ataupun dengan member PLN yang lain. Saya hanya menyajikan sebuah fakta kebenaran yang silakan Anda lihat sendiri dan analisa sendiri apakah ini benar atau tidak. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa Anda subscribe di channel saya YouTube Roy Sakti